Itu Jadi loh, saya begitu bisa bilang itu cerita luar biasa. Itu loh. tentang Unuk, anaknya Unuk yang tingginya 9,6 kilometer. Ini Ya, literatur ya Islam. silakan. Ini Kalau seingat bisa, saya. tapi begini, supaya bro kalau Susah. Cari di hanya Google sebentar, aja ada pasti. bukan jangan gitu juga karena kalau kita hanya ngomong kan itu kurang elok. Tapi kalau bro punya data dari website mereka itu jauh lebih bagus. Oke, saya cari dulu Iya, ya daripada iya. ceritanya hanya cerita. Langsung pergi si Ruslan itu. Mana? Oh, nggak Ruslan, berani kamu dia pernah. mengucapkan kalimat syahadat 2 kali toh? Tidak berani ya kan? Nah, iya, memang sudah aku tahu dia itu SEO, Pak. Oh, coba ada saudara muslim yang ada di sini, coba angkat tangan kalau mau bicara, silakan, atau mau bertanya atau memberi pernyataan atau pertanyaan, terserahlah, angkat tangan aja. Ya, menunggu dari data saudara Domba, nggak ada yang komen, saya ngomong aja lah. Jadi dari cerita Nu ini, ya, air bah itu turun karena di sana mereka sudah melakukan segala hal-hal bentuk yang dibenci Allah, yang namanya itu dosa. Di sana mereka melakukan, sudah dapat? Saya sudah dapat, Om. Boleh saya bacakan? Oh, Supaya tidak ada fitnah di dalam diri kita. Bisa dilihat. silakan. Unuk bin, ini kok bintu ini salah tulis dia. Unuk binti Adam, pintu zina pertama, melahirkan raksasa bernama Wats. Apa bacanya ini? Susah sekali. Aduh, maaf. Unuk binti Adam merupakan salah satu dari anak Nabi Adam alaihi wassalam yang sampai hari ini masih menyimpan banyak misteri. Apakah keberadaan dan seluruh kisah fakta atau bukan? Tapi mereka menceritakannya. Kok ada gambar Avanza nih, Toyota Avanza. Ya, iklan itu. Ya, ini bagus mobilnya, bagus. Nabi Adam dianugerahi keturunan selalu kembar dengan 20 kali melahirkan. Jumlah anak Adam 20 perempuan, 20 lelaki. Semua riwayat menyebutkan 120 kali melahirkan dan selalu kembar. Riwayat lain menyebutkan 25 kali melahirkan, 24 kembar dan 1 tunggal dengan jenis kelamin perempuan. Yang terakhir ya, yang tunggal. Unuk binti Adam, satu-satunya turunan Nabi Adam asal yang lahir tunggal. Ia adalah Unuk. Unuk binti Adam memiliki ciri yang unik, yakni dengan 2 kepala. Sebagaimana kepalanya terdapat pada masing-masing bahu, yakni kiri dan kanan. Kemudian cerita berikutnya memiliki 20 jari tangan, yakni telapak tangan masing-masing 10 jari. 10 tambah 10 jadi 20, benar itu yang di atas. Memiliki kuku yang panjang dan bengkok. Hawa dengan jiwa keibuannya tetap merawat hingga ia dewasa. Terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di bumi, yakni Kabil membunuh Habil. Atas peristiwa tersebut Kabil meninggalkan gunung dan menempati lembah. Maka terpisahlah kedua kelompok anak Adam dengan balada yang berbeda. Kelompok yang beriman bersama Adam dan Hawa menempati gunung puncak, sementara Kabil dan anaknya yang tersesat menempati lembah. Saya hanya menceritakan, ya tertulis di sini. Di Kristen nggak ada ini, di mana-mana nggak ada, hanya di literatur Islam. Unuk meninggalkan puncak. Hawa memerlukan anaknya yang sama merawat agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Itu menjadi ciri keturunannya yang mendiami puncak. Sementara yang senang melanggar perintah Allah menempati lembah. Saat berangkat dewasa, Unuk binti Adam bergabung dengan Kabil. Awal kisah ketika Nabi Adam ini apa namanya, lupa ya, alaihissalam meninggal, seluruh keturunan menangis selama 7 hari 7 malam.
karena duka. Melihat hal tersebut, maka syaitan memasuki mereka dan menggoda mereka, merayu anak-anak Adam yang ada di lembah. Sebab perangilah anak Adam di lembah tersebut mudah tergoda oleh syaitan. Iblis menawarkan untuk menghibur mereka dengan musik. Ini mungkin makanya musik menjadi haram karena iblislah yang menyuruhnya. Maka dari sinilah bermula musik berupa suling, dan suara suling tersebut terdengar sangat jauh hingga ke puncak. Mereka yang sedang berduka tiba-tiba menjadi heran dengan suara yang aneh tersebut. Mendayu-dayu dan sesekali dengan suara yang menyayat jiwa mereka. Mereka yang ada di gunung terperanjat, namun mereka tetap bisa mengontrol diri. Kecuali Unuk binti Adam. Dengan hati bergejolak, ia meninggalkan puncak dan menuju lembah bergabung dengan Kabil dan saudara yang lain. Menikmati musik dan tarian. Dari sinilah bermula pertemuan Unuk dengan banyak lelaki yang memiliki perangkai buruk seburuk-buruk Kabil. Tahu Unuk kan? Unuk itu tadi anak terakhir dari Adam dan Hawa yang lahir tunggal, dia seorang wanita. Saya ingatkan lagi, lupa. Sifat Unuk yang paling menonjol adalah sifat Unuk yang paling menonjol adalah melakukan perzinahan. Astagfirullah. Sebagaimana setiap bertemu laki-laki melakukan hubungan tanpa dasar ajaran Allah SWT. Dari banyak lelaki akhirnya hamil. Mohon jangan diganggu. Nanti minyak goreng tidak terkirim. Aduh. Kok bisa akhirnya hamil. Akhirnya hamil dan tidak ketahuan keturunan siapa. Ini terjadi kehamilan kecelakaan pertama nih ya di dunia ya. Ya, zina pertama kali dilakukan oleh Unuk. Dan hasil perzinahan tersebut ternyata Unuk hamil, namun tidak diketahui siapa ayah dari anak dalam kandungannya. Sebab banyak lelaki yang tidak tidur dengannya. Unuk sebenarnya memiliki rupa yang tidak cantik. Gimana cantik kepalanya dulu. Sebagaimana saudara perempuan yang hidup di puncak. Waduh, perlu kita ingat. Di puncak tuh. Makanya jangan ke puncak teman-teman. Perlu kita ingat bahwa yang tinggal di puncak dan lembah memiliki perbedaan lain. Yakni di puncak, anak lelaki tampan. Keturunan Unuk ya, yang di puncak keturunan Unuk berarti bahaya ya. Enggak, yang di lembah. Yang di lembah yang nakal-nakal. Yang digoda iblis, syaitan. Laknatullah. Jangan diganggu lagi, saya ulang lagi. Perlu kita ingat bahwa yang tinggal di puncak dan lembah memiliki perbedaan lain, yakni di puncak anak lelaki tampan dan anak perempuan yang cantik. Anak perempuannya tidak cantik. Tapi yang di lembah anak lelakinya yang buruk-buruk, perempuannya cantik. Iya itu. Makanya didengar. Saya baca lagi. Anak lelaki tampan dan anak perempuan tidak cantik. Termasuk Unuk. Sementara di lembah anak lelaki tidak tampan. Anak perempuannya cantik rupa. Jika melakukan perbandingan dengan hal ini, maka Unuk yang tidak cantik dengan posturnya yang lain dari yang lain seharusnya tidak mampu memikat hati lelaki. Akan tetap Unuk binti Adam mempelajari ilmu sihir dari syaitan. Maka dari sinilah bermula ilmu pelet. Dengarkan baik-baik pelajaran ini, saudara-saudara. Ilmu pelet diciptakan oleh Unuk. Ya, dialah ibu dari ilmu pelet. Tadi apa? Kepalanya dua katanya. Aduh, iya kepala. Nanti saya ulangi lagi di atas. Saya lupa. Di Bangsala, dicecah nanti. Lanjut. Peristiwa kehamilan Unuk akhirnya ia melahirkan anak yang bernama Wats. Bacanya bingung, aku bacanya bisa Wats. Atau Us binti Unuk. Nasab ke ibu karena tidak mereka ketahui siapa ayahnya. Namanya dibikin begitu karena tidak tahu siapa ayahnya. Atas perbuatannya melakukan maksiat, maka Hawa berdoa kepada Allah SWT.
agar anaknya tersebut segera lenyap dari muka bumi. Itu doa Hawa kepada Allah. Maka Allah utus singa sangat besar yang melebihi ukuran gajah. Singa menyerang Unuk, merusak seluruh badannya. Ini singa dinosaurus. Ya, saya kurang tahu ya. Singa menyerang Unuk, merusak seluruh badannya. Inilah kematian pertama oleh binatang. Si Unuknya meninggal dimakan singa. Wats bin Unuk putra Unuk adalah wajah memiliki tinggi 23.000 hasta, lebar 333 hasta. Buset. Usia 3.600 tahun dan hidup pada 3 masa kenabian, Adam, Nabi Nuh hingga Nabi Musa. Jika tinggi badan dikonversi ke dalam meter, maka tinggi mencapai 9.660 meter. Itu sama dengan 9,6 kilometer. Tinggi bener. Dengan lebar badan 1.399 meter. Sabar Ustaz. Kenapa ini tidak diceritakan oleh 3 nabi yang dikatakan tadi cerita ini? Kenapa mereka tidak tahu? Allahu alam. Tapi saya pernah dengar ini di televisi. Lupa. Makanya saya cari tahu apakah benar kisah itu. Ternyata benar ada di sini. Oke, saya lanjutkan. Dalam berbagai sumber umum menyebutkan bahwa Aus bin Unuk merupakan raksasa yang besar. Ketika ia duduk di atas gunung besar, maka tangannya menjulur ke samudra yang luas. Dengan tinggi mencapai awan, jika ia hendak makan, maka ia cukup mengambil ikan laut di laut, lalu memanggungnya ke matahari. Ambilin 24.000. Laci. Ambillah. Aku main. Dia diganggu oleh anaknya. Ya, sorry, ada iklan. Ambil. Ya, ambil non. Ambil. Mike, ambilkan dulu. Unuk binti domba. Sampai mana? Dengan tinggi mencapai awan. Jika ia hendak makan, maka ia cukup mengambil ikan di laut, lalu memanggang ke matahari. Dan saat hendak minum, maka ia meminum langsung pada awan. Ia senang melakukan kerusakan. Ketika ia tidak menyukai sekelompok negara, maka ia buang air kecil hingga menenggelamkan negeri tersebut. Lama. Tingginya cuma 9 meter. Jangan dipotong. Saya jika dipotong hilang konsentrasi, Ani. Minyak goreng tidak akan saya kirim. Tingginya 9 Karena meter banyak. sampai di langit. Nah, itu bisa. Anda silakan berhayal sendiri. Jangan dipotong. Karena banyak penduduk yang ketakutan, maka ia dijadikan sebagai pemimpin sebuah negeri, Arya, bagian dari Palestina. Was bin Unuk dan Nuh alaihi wassalam dalam beberapa kisah menyebutkan bahwa Aus binti Unuk membantu Nabi Nuh alaihi wassalam dalam pembuatan bahtera yang besar untuk menampung pengikutnya. Us bin Unuk mendapatkan tugas mengangkat kayu-kayu tersebut untuk Nabi Nuh alaihissalam yang sedang merakit perahu terbesar sepanjang masa. Dan ketika terjadi banjir besar, Nabi Nuh alaihissalam naik ke bahtera kapal tersebut. Seluruh penduduk negeri ikut tenggelam oleh terjangan banjir. Namun Kapal induk Amerika kalah besar ya? Kalian berhayal aja. Saya hanya membacakan. Iya. Oke. Namun Uz tidak tenggelam sebab air hanya sampai pada lututnya. Dicatat sampai lutut doang. Kecek-kecek. Pembebasan Bani Israel dari kesesatan. Sampai Bani Israel, bro. Utsbat ibnu Unuk binti Adam hidup hingga zaman Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana cerita dari beberapa tulisan, saat Nabi Musa membebaskan kesesatan Bani Israel di negeri Palestina. Saya baca lagi. Saat Nabi Musa membebaskan kesesatan Bani Israel di negeri Palestina, negeri Ariha menjadi target Nabi Musa. Dan negeri tersebut dipimpin oleh Wats.
Ini bingung juga gue. Oh, Yang baca langsung. jangan ini sinkronasi cerita Goliat. Ya lanjut. Ya, saya ceritakan habis biar Anda paham besok-besok. Maka Nabi Musa alaihissalam mengirimkan pasukan, namun hanya sekali serang dengan menggunakan batu. Seluruh pasukan Musa telah tewas, kecuali yang tersisa satu orang, Wats, hendak membunuhnya, namun istrinya melarang. Hah? Gua baca lagi, gua bingung. Maka Nabi Musa alaihissalam mengirimkan pasukan, namun hanya sekali serangan dengan menggunakan batu. Seluruh pasukan Musa telah tewas, kecuali tersisa satu orang. Wats hendak membunuhnya, namun istrinya melarang. Berarti Wats punya istri. Istrinya siapa? Tinggi 9 km. Pusing gua. Lepaskanlah saja pasukan itu, wahai suamiku. Kelak ia akan bercerita kepada kaumnya dan menceritakan tentang kehebatan kita hingga ketakutan. Maka pasukan tersisa tersebut menyampaikan kepada Musa alaihissalam dan mendengar cerita tersebut. Nabi Musa memerintahkan agar tidak menceritakan kepada pasukan lainnya. Namun karena pasukan tersebut yang juga kaum Israel yang tidak amanah, maka ia pun menceritakan kepada yang lain hingga benar-benar pasukan ketakutan. Maka ketika mereka diperintahkan untuk kembali berperang, mereka menjawab, wahai Musa, kalau mau perang, maka peranglah berdua. Kami tidak mau melawan Wats. Musa berhadapan dengan Wats. Musik boleh? Saat Nabi Musa memasuki area Arya, maka Wats mengambil batu hendak menyerang pasukan Musa bersama pasukannya. Namun Allah mengirim burung yang besar dan melempar menggunakan batu ke leher Wats. Pada kisah lain menyebutkan bahwa burung tersebut mematuk leher dan bahu Wats hingga ia tersungkur. Dan Nabi Musa alaihissalam memukul tongkatnya hingga Wats si buruk rupa tersebut menemui ajal. Berarti dikalahkan oleh Musa dengan pukulan tongkatnya. Berarti si buruk rupa ini enggak ketemu sama si Beauty kayaknya. Ya, Sudah ketemu siapa? Filmnya. Si Beauty, kan ini si buruk rupa. Enggak ketemu sama Beauty si and the Beast. Iya. Bukan lain. Jangan lari-lari ke sana. Jadi setelah saya ceritakan, nanti saya tanyain kalian semua. Kalian murid-murid, apakah kalian menyimak apa yang saya bacakan? Kisah Unuk, apakah fakta atau kufarak? Banyak sumber yang menjadi bacaan mengenai kisah-kisah ini, sehingga memberi pemahaman kebenaran kisah tersebut. Sebagai umat Islam, maka harus merunut kisah tersebut dengan Al-Quran, hadis, maupun pendapat ulama yang memiliki absahan tulisan terpercaya.